Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Amina dengan NIM 0310203031 Stambuk 2020 semester 3 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah ujian akhir semester pada mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Umi Nur Afini Dwi Jayanti MPD. Baiklah, langsung saja kita mulai dari inti videonya. Adapun soal yang pertama yaitu jelaskan rasional pengembangan kurikulum 2013. Dalam rasional pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal, pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengolahan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan pendudukan usia produktif, SDM usia produktif yang melimpah apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa besarnya. Namun, apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan tentunya akan menjadi beban pembangunan. Adapun tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan. Kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan, dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemukakan. Yakni tantangan masa depan antara lain, globalisasi, kemajuan teknologi informasi. Kompetensi masa antara lain, ampunan berkomunikasi, puan berpikir jenuh dan kritis, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, dan memiliki kesiapan untuk bekerja. Persepsi masyarakat antara lain terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, kurang bermuatan karakter. Pengembangan pengetahuan dan pedagogi antara lain neurologi, psikologi, observation lesson, learning and collaborative lesson. Adapun penguatan tata kelola kurikulum. Penyusunan kurikulum 2013 dimulai dengan penetapan standar kompetensi lulusan berdasarkan persiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka, dasar kurikulum, dan standar kurikulum. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tetapi disusun pada tingkat nasional. Nasional guru lebih diberikan kesempatan pengembangan proses pembelajaran tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu yang banyak, memerlukan penguasaan teknis penyusunan yang sangat memberatkan guru. Dalam langkah itu, perlu dilakukan langkah penguatan materi dengan mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang terdapat di dalam kurikulum dengan cara meniadakan materi yang tidak ofensial atau tidak relevan bagi peserta didik, mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Adapun soal yang nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan standar kompetensi lulusan dari kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Perbedaan KTSP dan kurikulum 2013. Kompetensi pada KTSP standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL, standar kompetensi lulusan, melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Pada kurikulum 2013, SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu, baru ditentukan standar isi berbentuk kerangka dasar. Kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Selain itu, kompetensi siswa SMA berbeda dengan siswa SMK pada KTSP. Sedangkan pada kurikulum 2013, kompetensi antara siswa SMA dan SMK pun serupa dalam dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama atau saintifik,
Siswa tidak mengamati, menalar, bertanya, dan mencoba. Setiap mata pelajaran saling berkaitan dengan saling mendukung semua kompetensi pembelajaran seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Total ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai siswa. Meski demikian, pada dasarnya pendekatan saintifik juga sudah dipakai dalam KTSP, hanya saja istilah yang digunakan dalam pendekatan entutik. Selain itu, mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam KTSP sejajar dengan mata pelajaran lain dan diperlakukan sebagai pengetahuan. Sedangkan dalam kurikulum 2013, Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dan membawa pengetahuan. Begitu juga dengan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada KTSP, skema tematik diterapkan pada kelas 1 hingga 3 SD. Sedangkan pola kurikulum 2013, pola tematik terpadu ini ditetapkan di kelas 1 hingga 6. Adapun dalam penjurusan, pada KTSP, siswa SMA bisa memilih jurusan sekolah sejak kelas 9. Selain itu, penjurusan di SMK juga sangat detail. Pada kurikulum 2013, tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA. Siswa harus mengamatkan mata pelajaran wajib, peminat, antar minat, dan pendalaman minat. Pada SMK, penjurusan tidak terlalu detail hingga bidang studi. Penjurusan di SMK meliputi pengelompokan, peminatan, dan pendalaman. Adapun dalam penilaian, pada KTSP, proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Pada kurikulum 2013, penilaian dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Adapun ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tidak menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib pada KTSP. Sebaliknya, pramuka wajib pada kurikulum 2013. Adapun soalan nomor 3, jelaskan keterkaitan antara karakteristik mata pembelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013. Model pembelajaran dalam kurikulum 2013, pengertian pembelajaran, model pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, antara peserta didik dan pendidik, dan antara peserta dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar yang berlangsung secara edukatif agar peserta didik dapat membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkai kurikulum 2013, kegiatan mulai dari perancangan, pelaksanaan, hingga penilaian. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip, reaksi, dan sistem pendukung. Sedangkan menurut Arendelle Triton mengatakan modal pembelajaran adalah suatu perancangan atau suatu yang digunakan sebagai pedoman dalam perancangan pembelajaran di kelas. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran meliputi: yang pertama, peserta didik difasilitas untuk mencari tahu. Yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, pembelajaran terpadu. Yang keenam, pembelajaran yang menekatkan pada jawaban difalen yang memiliki kebenaran mulu dimensi. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif. Adapun model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Adapun tujuan penggunaan model pembelajaran sebagai strategi bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan dapat membantu peserta didik mengembangkan dirinya, baik berupa informasi, gagasan, keterampilan, nilai, dan cara-cara berpikir dalam meningkatkan kapasitas berpikir secara jernih, bijaksana, dan membangun keterampilan sosial serta komitmen. Adapun tujuan model pembelajaran mempunyai 4 ciri khas khusus, yaitu yang pertama, rasional teoritas logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangannya. Model pembelajaran mempunyai teori berpikir yang masuk akal. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Adapun model pembelajaran dalam kurikulum 2013,
Kurikulum 2013 menggunakan 3 model pembelajaran utama Permendikbud nomor 103 2014 yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial, serta mengembangkan rasa ingin tahuan. Ketiga model tersebut adalah model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis proyek, dan model pembelajaran melalui penyingkapan. Di samping model pembelajaran, di atas dapat juga dikembangkan model pelajaran sesuai dengan karakteristik pendidikan menengah kejurusan. Adapun soal nomor 4, jelaskan terkait lingkup dan tujuan penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan di Permendikbud nomor 23 tahun 2016 berdasarkan pasal 15 Peraturan Materi Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Disebutkan bahwa dengan berlakunya peraturan materi tersebut, Peraturan Materi Pendidik dan Kebudayaan nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan dan Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidik dasar dan pendidik menengah telah mencabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 1 Permendikbud nomor 23 2016 tentang standar penilaian pendidikan menyatakan bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip dan mekanisme, prosedur, dan metode penelitian hasil pelajaran siswa. Standar tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi belajar siswa pendidik dasar dan menengah. Evaluasi penilaian adalah proses pengumpulkan dan pengelolaan informasi untuk mengukur prestasi akademik siswa. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, dan antar sumber belajar dalam lingkungan belajar. Ulangan adalah proses yang digunakan mengukur prestasi siswa dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk memantau kemajuan dan kemajuan belajar mereka. Proses evaluasi hasil belajar oleh Dinas Pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan dengan urutan pembentuk KKM, menyusun kisi-kisi evaluasi mata pelajaran, menulis alat evaluasi dan kriteria penilaian, melakukan analisis kualitas instrumen, melakukan evaluasi pemrosesan, menganalisiskan dan menginterpretasikan hasil evaluasi, melaporkan hasil evaluasi, dan menggunakan laporan evaluasi. Peraturan Materi Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 yang mengatur tentang standar penilaian pendidikan diharapkan dapat membantu karena merupakan acuan untuk mengevaluasi hasil pencapaian peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu untuk mempelajari secara lengkap Permendikbud mengenai standar penilaian pendidikan ini. Adapun soal nomor 5, yaitu jelaskan perbedaan struktur kurikulum 2013 dan kurikulum prototype. Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum prototype, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Berkemendikbud, Ristek, akan menawarkan kurikulum yang lebih fleksibel pada tahun 2022 mendatang. Kurikulum yang ditawarkan akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu fokus pada materi. Hal ini dinilai penting agar guru memiliki waktu untuk mengembangkan karakter dan kompetensi. Kurikulum prototype akan diterapkan terbatas di 2.500 sekolah di seluruh Indonesia melalui program sekolah penggerak. Sekolah-sekolah tersebut mencerminkan keragaman ada di sistem pendidik Indonesia. Karena sebagian besar sekolah tersebut adalah sekolah biasa saja, bukan sekolah favorit atau unggulan. Bahkan sarana atau prasarana sebagai sekolah berada di daerah tertinggi, hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013. Yaitu kompetensi kurikulum 2013 terlalu luas, sulit dipahami, dan implementasikan oleh guru. Dan kurikulum dirumuskan secara nasional, belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan, daerah, dan peserta didik. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf jika ada kesalahan pada video saya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.